Berita Injil Yesus. Kasih Allah di dalam Yesus Kristus tersebut telah melawan dan menyelamatkan masyarakatnya melalui kedatangan misionaris yang berhasil membawa pemulihan ke dalam terang Kristus, yakni Ludwig Ersteiner dan misionaris lainnya yang diutus oleh Badan Misi RMG Jerman. Kita dilengkapi telah menjadikan bulan September sebagai hari raya misi dan HUT BNKP dan dirayakan sebagai hari raya Gerejani karena pada tanggal 27 September 1865 Denimer menginjakkan kakinya di Polonias untuk membawa kabar baik, Injil yang membebaskan dan menyelamatkan, dan sesuai hukum dan iman tata gereja bahwa BNKP tumbuh dari pekerjaan pekabaran Injil sejak Denimer dan misionaris lainnya. Apa yang terjadi sebelum misionaris datang ke Nias? Polonia adalah suku tertua yang mendiami seluruh kepulauan Nias, yang diperkirakan para leluhur telah bermukim dan menyebar di kepulauan Nias ribuan tahun yang lalu. Sebelum misionaris tiba, para leluhur kita telah mendirikan Banua dan Eri di hampir seluruh kepulauan Nias, hanya saja terpisah-pisah dan bersifat otonom. Bahkan sering terjadi perang antar Banua atau antar Eri. Bertani, berburu dan berternak mendasari seluruh aktivitasnya pada kepercayaan kepada dewa-dewa melalui ritual dengan media, adu, patung. Kehidupan masyarakat cukup memperhatikan karena kemiskinan, ketiadaan pendidikan, dan sering dilanda oleh wabah penyakit yang membinasakan seperti diare, TBC, malaria, dan sebagainya. Tiada andalan mereka selain foere, ma'adu. Singkatnya, para leluhur kita sebelum izin masuk sangat memprihatinkan dan tinggal dalam kemiskinan dan keterbelakangan. Bagaimana sejarah tibanya misionari Nias? Pada tahun 1822, 1823 pernah datang utusan misionaris Etranos Badan Misi Katolik Roma bernama Pere Wallon dan Pere Wallon. Tetapi baru 3 hari setelah berada di Lasara Bunestol, salah seorang meninggal dunia, dan 3 bulan kemudian yang seorang lagi meninggal dunia, sehingga belum sempat ada buah pelayanan dari misi mereka. Sebabnya BNKP menyatakan dan merayakan tanggal 27 September sebagai hari raya misi, dan pekabar Injil bernama Ludwig Ersteiner sebagai rasul bagi pemulihan, karena dia menginjakkan kaki di Nias tanggal 27 September 1865 dan yang berhasil membawa pemulihan menjadi pengikut Kristus atau menjadi Kristen pada Paskah 1874. Denimer berasal dari Berlin, Jerman. Ia lahir pada tanggal 4 Desember 1815. Ia seorang yang aktif dalam pembangunan rohani, sehingga pada usia 28 tahun ini tertarik menjadi misionaris. Ia melamar pada zaman Jendik RMG di Bremen, Jerman, dan setelah diterima, ia dididik menjadi misionaris di sekolah Jendik RMG di Bremen. Setelah menamatkan sekolah Jendik pada tahun 1847, ia dibaptis dan diutus menjadi misionaris di Borneo, Kalimantan, di tengah masyarakat Dayak, pusat pekabaran Injil. Waktu itu bertempat di Golong, Kalimantan. Setelah 12 tahun melayani di Borneo dan telah mulai menampakkan hasil dengan adanya orang yang dibaptis, tetapi pada tahun 1859 terjadi pemberontakan hidayah yang menyerang semua orang berkulit
misionaris. Ada 9 orang dari kalangan misionaris, istri dan anak yang mati terbunuh. Demikian dan beberapa misionaris lainnya sempat melarikan diri sehingga lepas dari bahaya kematian. Mereka mengungsi ke Semarang, Jawa Tengah. Lalu pada zaman JRMG mengutus mereka ke Tanah Batak untuk melakukan pelayanan pekabaran Injil, termasuk Deninger. RMG memberi tugas kepada Deninger untuk melayani di Parus, sehingga pada tanggal 20 Oktober 1861 ia bertolak dari Batavia menuju Padang dan tiba pada tanggal 21 November 1861. Tetapi ia tidak bisa melanjutkan perjalanan ke Tanah Batak karena di Padang istrinya sakit keras. Terpaksa mereka tinggal di Padang dengan menyewa sebuah rumah sangat sederhana di kampung Cina, Padang. Di sana ia bertemu dengan orang Oromiha yang jumlahnya cukup banyak waktu itu. Ia sering berbicara dengan mereka dan bahkan mempelajari bahasanya. Perjumpaan dan interaksi dengan Oromiha di Padang, inilah yang telah membuat dia sangat tertarik untuk datang dan bermisi di Nias. Peristiwa di Borneo dan penderitaan di Padang telah membawa berkat bagi Oromiha. Semua yang dialami oleh Deninger merupakan tanda dari Allah, tanda keselamatan bagi orang Nias. Walaupun belum ada persetujuan dari badan misi RMB untuk bermisi di Nias, namun karena keinginan dan dekatnya ke Nias, Deninger mengurus izin dari Gubernur Jenderal di Batavia, sehingga pada tanggal 11 Agustus 1865 ia bertolak dari Padang ke Sibolga lalu ke Nias dan menginjakkan kaki di bumi Nias pada tanggal 27 September 1865. Pada awal ia tinggal di rumah sekretaris pemerintahan Belanda, tetapi kemudian ia membeli sebuah rumah di Gunung Stoni dengan harga 600 gulden. Di sanalah dia dan keluarganya tinggal bersama anaknya Carolina dan Elias Deninger. Pada perkembangan berita Injil di Nias, Deninger memulai pekerjaan dengan meningkatkan pengetahuan dan kecakapan bahasa Nias. Apalagi karena bahasa yang dipelajarinya di Padang lebih bercorak dan berdialek Nias. Ia terus belajar melalui interaksi dengan Oromiha. Setelah bisa berkomunikasi, walaupun sangat terbatas, ia memulai dengan pendidikan. Ia mengumpulkan anak-anak dan mengajar mereka tentang menulis, membaca, dan berhitung. Selain pendekatan pendidikan, ia juga membantu masyarakat yang menderita berbagai penyakit dengan memberikan obat-obatan sambil berdoa. Dalam melakukan pelayanan kesehatan, ia sering bertentangan dengan para ere atau dukun yang juga melakukan penyembuhan dengan ritus-ritus terhadap adu dan memantra obat-obat personal yang digunakan. Kunjungan kepada para salawat sambil memberitakan kabar baik. Setelah 6 tahun melakukan pelayanan, maka pada suatu minggu di bulan April 1871 terdapat sekitar 140 orang yang datang mengikuti kebaktian minggu yang dipimpin oleh Deninger. Orangnya mau datang, tetapi dengan harapan bahwa selesai kebaktian mereka akan mendapat tembakau, obat-obatan, dan uang sebesar 3 ringgit. Sedikit melegakan hati Deninger bahwa RMG mulai memberi perhatian ke Nias dengan mengutus William Thomas yang tiba di Nias pada tanggal 14 Februari 1872 dan disusul oleh Philip Kramer pada tanggal 1 April 1873. Inilah yang membantu Deninger
baik di sekolah maupun pelayanan perkabaran Injil. Memang sulit, tetapi pada akhirnya hati orang Nias terbuka untuk Injil. Masyarakat asal Hiliana dan Kolojito sebanyak 25 orang, termasuk keluarga Selawa Yawan Tuhan, memberi diri dibaptis, dan pada kebaktian Paskah pada tanggal 5 April 1874 di gereja Lotus Unuston. Pembaptisan ini dilaksanakan oleh Meginger untuk 12 orang dan oleh Kramer bagi 13 orang. Orang Nias yang ada di Nias yang pertama sekali menerima Injil dan memberi diri dibaptis menjadi Kristen. Tidak berhenti sampai di sana. Semasa Meginger berada di Nias pada tanggal 23 Agustus 1874, terdapat 19 orang yang telah mengikuti katekisasi, memberi diri dibaptis. Peristiwa ini menyukakan hati Meginger, sehingga ia mendesakkan MG untuk meningkatkan jumlah misionaris yang diutus melayani Nias. Sungguh besar jasa Meginger bagi kekristenan di Nias. Selain berhasil membaptis, ia juga sempat membuat materi pelajaran bagi anak-anak dan menerjemahkan Alkitab khusus Injil Lukas. Setelah itu, Meginger yang sudah berumur 60 tahun mulai menderita penyakit, sehingga ia pergi cuti ke Batavia pada tahun 1875. Ia tinggal di rumah menantunya, suami Carolina, seorang pegawai pemerintah Belanda yang sudah pindah dari Nias ke Bogor. Pada awalnya hanya rencana cuti dan masih ada keinginan melanjutkan pelayanan misi di Nias. Namun karena penyakit yang parah dan tidak terobati, akhirnya Meginger meninggal dunia pada tanggal 22 Maret 1876. Tadi kemungkinan kuburan dekat anaknya tinggal yakni di wilayah Bogor. Kalau melihat perjalanan misi di Nias, maka dapat dipetakan sebagai berikut. Pada 20 tahun pertama 1855 1890, kekristenan di Nias hanya dapat berkembang di wilayah pemerintahan sipil Belanda yang disebut Rapat Gigi. Jemaat berdiri di Unuston, Dahana, Obelata, dan Raya sudah dicoba di beberapa tempat di luar Rapat Gigi, yakni di Fangula dan Bawolomalani, tetapi gagal dan memihak di wilayah tersebut bertahan dengan kepercayaan dan kebudayaan lama. Tetapi pada kurun waktu 25 tahun kemudian, 1890 sampai 1915, seiring dengan penetrasi kolonial Belanda ke pedesaan dengan menumpas para penghutang dan membuka jalan dengan Rodi, maka usaha perkabaran Injil masuk ke berbagai wilayah kolonial. Untuk di wilayah utara, misi masuk ke Augusta, Abangai, Solo, dan kemudian Hili, pusat penginjilan dan sekelilingnya. Di sebelah timur, misi masuk melalui Beni, Sogai Agung, Babani. Di bagian tengah, misi masuk melalui Lebuan dan Sipromasi ke wilayah barat. Misi penetrasi ke Tugala Lahemi, Fadolo, Lahusa, Lelewangu, Lahagu Koyo, Lelemoyo, dan kemudian Babena. Sedangkan ke belahnya selatan, misi masuk melalui Hilis Metana dan Soka. Sedangkan ke Pulau Batu, misi dari misi Lutheran Belanda yang melayani di sana. Pada 25 tahun ketiga, 1916 sampai 1940, yang dikenal dengan akhir zaman Jeki, kekristenan di Nias berkembang sangat besar, yang didukung oleh
gerakan pertubahan massal yang menyebar di seluruh kepulauan Nias. Pada tahun 1916 sampai 1930, pada tahap 25 tahun terakhir, inilah Omonia secara keseluruhan meninggalkan agama lamanya dan masuk agama Kristen. Melalui sidang sinode 1 tahun 1936 dengan nama Banua Gereja Protestan (BNKP), akhir zaman JPK tahun 1940 ketika terjadi Perang Dunia Kedua, di mana seluruh misionaris ditawan oleh tentara Belanda dan kembali ke negerinya. Dengan demikian, sejak tahun 1940 hingga sekarang, BNKP dipimpin, digembalakan, dan dilayani oleh Omonia. Kini hampir 95% orang Nias telah menerima Injil dan percaya kepada Yesus Kristus sebagai Juru Selamat. Untuk itu, kita dipanggil untuk memberitakan Injil sebagaimana tema dalam perayaan Misi dan Reformasi tahun 2022, bersatu dan beritakanlah Injil. Tuhan Yesus memberkati.